kita juga udah selesai UTS minggu lalu. Insya Allah mungkin saya sekitar 3 pertemuan lagi mungkin ya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lena. Nah, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang histogram dan thresholding. Silakan di-download terlebih dahulu materi prakumnya di e-learning, yaitu Prak 7. Jadi ini materi kita pada hari ini. Sebetulnya materi kita pada hari ini yaitu histogram dan thresholding ini biasanya itu dipelajari di mata kuliah pengolahan citra. Nah, namun kan bukan berarti yang ikut kuliah ini juga akan mengambil mata kuliah pengolahan citra kan, karena kan pengolahan citra itu mata kuliah bidang minat geospasial. Nah, jadi akhirnya saya pun ya menambah juga materi tentang ini karena memang histogram dan thresholding ini istilahnya ya, konsep dasar ya. Jadi konsep dasar yang memang akan sering digunakan pada bidang minat pada mata kuliah pengolahan citra dan fisik komputer. Jadi memang ini adalah teori-teori dasarnya ya. Memang seharusnya ini saya jelaskan di awal, tapi saking banyak buku yang menjadi referensi saya, terlewatkan materi tentang histogram dan thresholding ini. Jadi akhirnya udah saya putuskan nggak apa-apa sekarang walaupun agak sedikit terlambat, karena sebetulnya kita udah pakai. Jadi di praktikum sebelumnya itu sudah kita gunakan, cuman saya tidak menjelaskan lebih detail lagi gitu ya. Jadi tidak ada penjelasan detail makna daripada histogram dan thresholding ini seperti apa. Nah, jadi hari ini akan kita bahas ya. Sudah di-download semuanya? Mudah-mudah ya. Oke, kita akan buka. Ini berapa? 24 orang. Nah, ini kita kelas 30 ya. Baik. Nah, hari ini ya, jadi modul kita pada hari ini yaitu yang seperti tadi saya jelaskan tentang histogram dan thresholding. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita bahas tentang histogram, kita lihat terlebih dahulu apa makna daripada image sampling dan quantization. Nah, jadi kita udah paham ya, udah kita coba juga pada berbagai praktikum yang kita lakukan pada minggu sebelumnya, bahwa citra ini ada berbagai macam jenisnya. Jadi yang utama sekali itu bisa kita bagi secara utama itu bisa kita bagi 3, yaitu citra biner. Nah, kalau udah dikatakan citra biner itu maknanya dia hanya ada 2 nilai saja pikselnya, yaitu piksel yang warnanya hitam dan putih. Nah, kenapa di sini saya jelaskan terlebih dahulu? Karena hal ini yang nanti akan kita ulang kaji pada histogram dan thresholding ya, terkait dengan piksel ini, warna dari piksel. Nah, kemudian ada citra grayscale. Nah, kalau citra grayscale itu maknanya gray ya. Gray itu kan keabu-abuan. Jadi istilahnya ya, pengembangan dari citra biner. Kalau biner itu hanya ada 2 nilai, sedangkan grayscale itu ada 256 ya, 256, di mana nanti nilai nolnya itu hitam, putihnya itu 255, sedangkan nilai antaranya itu yang kita sebut dia sebagai gray atau abu. Kemudian yang terakhir adalah citra warna. Nah, citra warna ini ciri khasnya itu dia memiliki channel warna. Biasanya channel warnanya itu 3. Nah, channel warnanya itu nanti akan ditentukan. Jadi ada banyak versi untuk channel warna. Kita udah bahas pada praktikum ketiga ya, kalau nggak salah, ketiga atau kedua gitu ya, terkait dengan citra warna ini.
kan ada yang RGB ya, red, green, blue, HSV, UV dan lainnya. Dan yang sering kita gunakan memang RGB ya. Nah, jadi dari jenis-jenis citra tadi kita lihat apa sebetulnya makna daripada sampling ya, sampling dan resolusi itu maknanya seperti apa. Sebetulnya ya, citra yang kita lihat ya, suatu gambar apapun itu sebetulnya merupakan sampel. Nah, mungkin kalian kan udah belajar ya di statistik yang dikatakan sampel itu bermakna bagian kecil dari populasi. Jadi sebetulnya citra ini adalah sampel. Nah, kenapa citra itu dikatakan sampel? Karena sifatnya ini tidak berlanjut ya. Jadi istilahnya apa ya? Yang ada di dalam suatu gambar itu sifatnya diskrit. Nah, ini terkait lagi nanti dengan matematika diskrit. Jadi diskrit itu bermakna dia terbatas. Ya, kenapa dikatakan terbatas? Karena yang namanya citra itu pasti akan ada lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi maknanya kalau misalnya suatu citra itu lebarnya 400, tingginya juga 400, ya maknanya sifatnya gambar tersebut ya hanya ada pada ukuran itu aja. Jadi dia tidak berlanjut. Jadi dia tidak namanya ya, tidak lebih besar daripada 400 ke samping dan tidak lebih besar daripada 400 ke bawah istilahnya. Jadi makanya dikatakan itu sebetulnya sampel. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat misalnya pemandangan di luar misalnya atau apapun itu ya suatu apa yang kita lihat oleh mata kita ya, mata kita sebagai manusia. Nah, itu kan semuanya sifatnya adalah continuous. Jadi continuous itu berarti ya semuanya itu terpapar di depan kita ya, seperti yang minggu keberapa kita bahas tentang panorama. Jadi semuanya itu terpapar di depan. Nah, itu sifatnya continuous. Nah, sedangkan saat misalnya kita mengambil gambar menggunakan kamera HP ya, kemudian gambar itu tersimpan ya. Nah, gambar atau citra tadi itu kita sebut dia menjadi sampel. Ya, kenapa dikatakan sampel ya? Karena dia sudah menjadi diskrit. Diskrit di mana ada ukurannya, ya, ada ukuran, kemudian ada intensitas warnanya, ya. Makanya dikatakan citra ini adalah sampel. Nah, kemudian ada sebutannya resolusi. Nah, mungkin ini kalian udah paham juga ya apa yang dikatakan resolusi, udah sering juga digunakan bahwa misalnya layar komputer kita itu kan ada resolusinya. Nah, misalnya layar TV ya gitu juga ada resolusi. Apa namanya? HP kita juga ada resolusi. Nah, jadi resolusi ini ya maknanya adalah parameter sampling yang ditulis dalam bentuk dot per inch atau dpi. Nah, nilai standar DPI untuk suatu layar itu yang paling kecil sekali standarnya adalah 72 DPI atau dot per inch. Ya, walaupun sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya yang 72 DPI. Sekarang udah ratusan bahkan ribuan DPI malah ya. Nah, jadi gambar jadi istilahnya suatu gambar yang berupa sampel tadi ya, maka itu akan ada apa ya istilahnya ukuran ya, ada ukurannya ya, ada ukurannya. Kemudian untuk setiap pikselnya tadi dot per inch, maka itulah yang kita sebut dia sebagai resolusi. Nah, jadi pada resolusi ini ada istilah yang namanya quantization. Jadi quantization ini atau kuantisasi itu adalah proses mendigitasi intensitas sinyal objek pada koordinat piksel yang menjadi sampel. Jadi kalau misalnya kita melihat dengan mata kita ya, itu suatu gambar kan sifatnya adalah apa namanya suatu pemandangan ataupun ya apapun itu yang kita lihat itu sifatnya adalah continuous. Nah, tapi sewaktu kita mengambil gambar tadi, ya, apakah menggunakan kamera HP misalnya, dan gambar tersebut sudah menjadi digital, ya, jadi ini istilahnya gambar yang sebenarnya seperti ini. Sewaktu dia menjadi,
sewaktu pemandangan tadi kita tangkap dengan menggunakan kamera, ya, maka hasilnya itu menjadi suatu sampel digital. Nah, kenapa dikatakan sampel digital? Karena ada informasi dot per inch-nya di situ atau DPI-nya. Karena kalau misalnya ini kan istilahnya pixel itu kan seperti apa ya, titik-titik ya, titik-titik dari titik awalnya di 0,0 dan sebesar apa lebarnya dan ke bawahnya seberapa banyak tingginya. Nah, kemudian untuk setiap titik-titik tadi yang kita katakan sebagai DPI, ya, setiap titik-titik tadi itu akan ada nilai. Dan nilainya itu adalah intensitas warnanya. Ya, intensitas warnanya. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu perbandingannya, kalau gambar sebenarnya seperti ini, ya, jadi gambar sebenarnya seperti ini, tapi saat diubah menjadi gambar digital, ya, gambar yang kita tangkap menggunakan kamera, nah setiap apa namanya ya, setiap gambar tadi itu akan menjadi mengisi pixel-pixel. Jadi istilahnya kesannya di sini jadi kotak-kotak kayak gini. Nah, kenapa ini menjadi kotak-kotak seperti ini? Karena memang sifatnya, sifat digital itu ya seperti itu, gambar seperti itu. Dia akan memenuhi satu dot ataupun satu pixelnya. Jadi dia nggak akan lebih, misalnya di sini ada lebih, misalnya seperti ini, enggak. Ya, jadi tetap satu pixel, satu intensitas. Satu pixel itu adalah satu intensitas warnanya. Ya, paham ya maksudnya ya? Ini kemudian misalnya ya kalau kita lihat resolusi ya, semakin kecil resolusi itu maknanya pixelnya itu sedikit ya, bukan sedikit, kecil maknanya ya, semakin kecil gambar semakin kecil resolusinya ya, maknanya kita bisa nampak ya pixel-pixelnya itu seperti apa. Dan maknanya apa? Gambar tadi menjadi tidak halus ya. Kenapa? Karena besar-besar kan? Ya, jadi kalau misalnya ini 10 dpi ya berarti ukuran daripada pixelnya itu menjadi lebih besar. Sehingga gambarnya tadi kalau kita lihat ya nggak halus ya, karena nampak bergeriginya ini. Nah, misalnya kalau yang ini contohnya 72 dpi, ya berarti dia lebih halus lagi, tapi masih nampak ya, ini pinggirannya agak sedikit bergerigi juga sedikit. Tapi maknanya apa? Di sini sudah lebih banyak, untuk 1 inci itu sudah lebih banyak lagi titik-titik pixelnya itu. Jadi maknanya gambarnya menjadi lebih halus. Nah, misalnya yang paling kanan ini adalah 300 dpi. Nah, maknanya apa? Ya berarti menjadi lebih banyak lagi ya titik-titiknya ya Pak, dalam 1 inci itu jadi lebih banyak lagi titiknya. Berarti intinya apa? Ya gambar yang dihasilkan menjadi lebih bagus lagi. Ya kan? Nah, baik, berikutnya baru akan saya jelaskan terkait dengan histogram. Ya. Nah, histogram ini akan mengukur kecerahan, frekuensi kecerahan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah brightness dalam suatu citra. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa image ini adalah sampling, ya, sampel digital, di mana nanti satu pixelnya ini akan ada nilai intensitas. Apa yang dimaknakan di sini sebagai intensitas? Dia akan bergantung jenis citranya itu seperti apa. Kalau misalnya citra biner, intensitas pilihannya itu cuma ada 2, yaitu 0 dan 1. Tapi kalau citra grayscale ya berarti pilihannya nanti ada 26. Ya. Kalau citra warna 256. Nah, kalau citra warna juga 206, tapi dia ada beberapa channel warna, biasanya 3, ya. Nah, jadi itu maknanya di sini. Jadi histogram itu akan mengukur frekuensi kecerahan ataupun brightness di dalam suatu citra. Maknanya apa? Kita mau tahu dengan menggunakan histogram berapa banyak nilai pixel tertentu muncul pada suatu citra. Jadi istilahnya
misalnya dengan intensitas 250 misalnya, itu kan udah putih ya, udah nyaris putih. Dengan intensitas 250, ada berapa banyak piksel tersebut muncul di dalam citra. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan histogram. Ya, jadi histogram ini kita ingin tahu ya, dengan menggunakan histogram kita ingin tahu ada berapa banyak nilai piksel tertentu muncul pada suatu citra. Nah, misalkan kalau kita lihat gambar ini kan gambar pemandangan ya, kayak piramida apa ya? Nah, gambar ini grayscale ya, sebetulnya ini gambar berwarna, tapi di sini ditampilkan versi grayscale-nya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian atasnya ini adalah ya, langitnya itu kan nanti ada biru, ada yang putih yaitu awannya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah rumputnya. Ya, kemudian ini pohon-pohonnya juga, mungkin ada daun-daunnya, kemudian ini ada bangunannya, ya. Nah, jadi dari apa namanya ya? Dari gambar ini ya kita bisa membuat histogram yang bisa apa? Bisa bercerita bahwa jadi istilahnya kita dengan melihat histogram kita bisa membayangkan bahwa bentuk daripada gambar tadi itu seperti apa. Ya, misalnya yang ini ya, jadi ini ada dua dibagi dua. Yang pertama yang gambar pertama histogram ini adalah gambar langit, yang bawah ini adalah rumput. Nah, bagian bawahnya ini adalah yang rumput, sedangkan ini yang bagian atas yang langit. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan 0 dan ini adalah biasanya titik akhirnya di 256 ya, tergantung binnya itu nanti ya. Karena di sini mungkin binnya yang dibuat 100 enggak 1 sampai 800 ya binnya, agak jarang biasanya bin sampai 800. Nah, jadi maknanya apa di sini? Berarti pada titik dengan binnya 1 itu jumlah pikselnya itu berkisar ini 249 berarti kira-kira 230 mungkin ya. Jadi dengan bin 1 itu berarti ada 230. Nah, kemudian ada bin yang berikutnya lagi. Nah, makna apa? Maknanya dengan adanya histogram ini kita menentukan bahwa umumnya gambar tadi itu warnanya itu gelap atau terang. Ya, jadi lebih banyak yang berwarna gelap atau lebih banyak yang berwarna terang seperti itu. Nah, kalau di sini berarti dia lebih banyak yang berwarna gelap ya, karena bagian ujung ini warna putih ya, warna putih. Jadi yang warna putih mungkin lebih sedikit daripada yang warna terang. Misalnya yang ini juga. Nah, ini menandakan rumput. Nah, kalau rumput berarti seimbang, warnanya hijau. Ya. Nanti akan kita lihat contohnya dan kita akan pahami bagaimana cara membaca histogram. Karena itu sebetulnya apa ya? Kalau dikatakan membaca histogram itu salah satu keahlian juga ya. Untuk mengetahui makna daripada histogram. Nah, kemudian ya histogram ini seperti tadi saya jelaskan juga dapat digunakan untuk menyediakan deskripsi terukur dari suatu bentuk tertentu. Jadi dari data histogram ya, dari data histogram itu dapat menjadi informasi tentang deskripsi. Dan ini yang sebetulnya udah kita bahas sebelumnya saat saya menjelaskan tentang deskriptor ya, tentang fitur-fitur ya, deskripsi fitur itu sebetulnya kita menggunakan histogram, tapi saat itu belum saya jelaskan secara detail ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan adanya histogram ya, histogram ini data yang kita dapatkan dari histogram itu akan bisa menjadi suatu input pada classifier. Jadi classifier ini istilahnya pengkelasan. Pengkelasan maknanya apa? Kita mau tahu dari gambar tadi ya, apa saja objek yang muncul pada gambar tersebut, apa saja objek yang muncul pada citra tersebut. Itu yang disebut sebagai classifier. Jadi
kita kelaskan, misalnya ada gambar seperti ini ya. Nah, nanti akan dikelaskan bahwa ini adalah gambar pohon. Nah, ini juga gambar pohon. Yang ini nanti gambar awan misalnya. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai classifier atau pengelompokan apa namanya fitur-fitur atau deskriptor tadi ya menjadi bentuk yang mirip yang nanti akan kita lihat. Yang miripnya itu dia lebih mirip ke kelas apa gitu. Ya, jadi histogram ini memang sangat lazim digunakan ya pada setiap aspek dari sisi komputer yang mungkin apa ya istilahnya dulu itu nggak nampak sama kita ya, tapi udah kita pakai ya. Jadi di sini akan kita lihat konsep dasarnya itu seperti apa. Nah, seperti apa penggunaan daripada histogram? Jadi histogram ini bisa kita gunakan untuk thresholding. Ya, jadi makanya ada 2 materi pada hari ini. Jadi keduanya ini berkait. Dan histogram juga bisa kita gunakan untuk mengetahui keseimbangan warna putih. Nah, kenapa ingin kita ketahui keseimbangan warna putih? Kalau misalnya letak daripada histogramnya itu umumnya pada angka 255 semuanya. Ya berarti gambar tadi ya umumnya terdiri dari warna putih, keputihan ya istilahnya ya. Nah, kemudian histogram warna itu bisa digunakan untuk melacak objek pada suatu citra. Dan juga histogram warna bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan fitur. Ini sudah kita pelajari. Ya, histogram juga bisa digunakan untuk membuat deskriptor HOG dan SIF. Ya, itu juga sudah kita pelajari. Kemudian histogram juga bisa digunakan untuk merepresentasikan back of visual word. Jadi ada istilah di dalam computer vision itu adalah back of visual word. Jadi di sini apa namanya ya? Biasanya back of visual word ini digunakan saat kita melakukan image searching. Ya, image searching ini jelas nanti akan ada proses matching, kemudian classifiernya di baliknya. Jadi back of visual word itu akan digunakan di situ. Kemudian ya, jadi intinya apa di sini? Memang histogram ini sangat penting karena pada histogram itu nanti kita bisa menangkap distribusi frekuensi dari data ya, sekumpulan data yang ada di dalam citra tadi. Nah, pengetan terhadap frekuensi tadi ya sangat apa namanya sangat umum digunakan mulai dari yang paling sederhana pada pemrosesan citra ya seperti saya jelaskan hingga ke algoritma kompleks yang ada di machine learning. Jadi memang histogram ini akan selalu digunakan. Dan histogram ini ya akan divisualisasikan dalam bentuk grafik ya supaya lebih nampak ya seberapa banyak distribusi intensitas untuk setiap nilai pixelnya tadi. Nah, di sini ya, di sini input yang akan kita gunakan itu umumnya adalah input citra warna. Walaupun nanti saat kita meng-create histogramnya, bisa kita create histogram untuk yang bisa juga kita buat histogram untuk yang grayscale. Tapi tetap saja di sini yang akan kita gunakan itu biasanya adalah citra warna. Ya, inputnya citra warna. RGB ya. Nah, pada tadi kan saya jelaskan ya jenis-jenis citra. Nah, pada citra warna ya nilai pixelnya itu kisaran dari 0 hingga 255. Grayscale juga seperti itu. Namun bedanya kalau pada citra warna ada channel. Misalnya RGB berarti channel R nanti 0 hingga 255 juga. G-nya juga seperti itu, 0 hingga 255, B-nya juga seperti itu. Nah, saat kita apa namanya ya, membuat histogramnya, yaitu menggambar visualisasinya, sumbu X ini, sumbu X ini kita sebut dia sebagai bin. Ya. Sumbu X itu disebut sebagai bin. Kemudian sumbu Y itu adalah jumlah pixelnya. Ya.
sejumlah mana pikselnya, yaitu ada pada sumbu Y. Biasanya memang karena piksel itu kisaran hingga 255, ya biasanya binnya yang kita gunakan itu 256 bin. Ya, umumnya seperti itu. Walaupun tidak harus, ya 256 bin tidak harus, istilahnya ya. 256 itu yang maksimalnya lah ya untuk nilai dari 0 hingga 25. Tapi boleh kurang dari itu. Misalnya bin yang kita gunakan itu hanya 2 bin saja. Nah, apa makna daripada 2 bin? Maknanya, ya, ini kalian paham ya, makna bin di sini ya. Jadi kalau misalnya yang kita gunakan itu adalah 2 bin, berarti di ujung sini 0, di sini 1, dan di sini adalah 2. Ya, jadi 0, 1, 2. Nah, maknanya 2 bin. Maknanya kita akan menghitung, ya, berapa banyak piksel yang ada dalam kisaran 0 hingga 128. Nah, itu berarti dari 0 hingga 1 nanti jumlahnya, ya. Kemudian berapa banyak jumlah piksel yang intensitas warnanya itu berada di kisaran 128 hingga 25. Berarti itu nanti antara 1 dengan 2. Paham maksudnya? Itu kalau 2 bin. Ya, kalau misalnya 256 bin, ya berarti untuk intensitas 0 itu ada berapa banyak? Intensitas 1 nanti ada berapa pikselnya? Intensitas 2 ada berapa banyak pikselnya? Dan seterusnya hingga 256 bin. Nah, makanya di sini saya hanya jelaskan yang 2 bin supaya mudah. Kalau 2 bin itu kan berarti kita bagi 2. 256 itu kita bagi 2. Ya, titik tengahnya itu di 128. Ya, berarti antara 0 dan 1, ya, kita akan menghitung berapa banyak piksel yang intensitasnya antara 0 hingga 128. Kemudian nilai binnya 1 sampai 2, ya, kita akan hitung berapa jumlah piksel yang intensitas warnanya 128 hingga 255. Bisa dipahami? Nggak ada yang jawab. Bisa? Ada yang jawab nih? Insya Allah bisa, Bu. Oke ya, karena ini konsep penting. Konsep ini sebetulnya kalau kalian mengambil mata kuliah pengolahan citra juga dijelaskan. Tapi ya kalau yang nggak mengambil pengolahan citra kan nggak tahu nanti ya apa maksudnya. Oke, nah tadi bin tadi itu akan menjadi sumbu X-nya, ya seperti itu saya jelaskan. Bin akan menjadi sumbu X, kemudian Y-nya itu ada jumlah pikselnya. Nah ini adalah contoh daripada histogram grayscale. Nah sekarang ya bagaimana cara kita menghitungnya? Cara kita menghitungnya itu seperti apa? Nah ini ada contoh mudahnya di mana hanya ada 5 kali 5 piksel, ya 5 ke samping, 5 ke bawah, ya 5 kali 5 piksel dengan nilai pikselnya antara 0 hingga 4. Nah, jadi bagaimana langkah pertama kita buat histogram? Yang pertama sekali kita buat tabel histogramnya dulu. Nah, bagaimana caranya? Saya jelaskan bahwa nilai pikselnya 0 hingga 4. Ya, berarti kita buat dari di sini. Intensitasnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian untuk intensitas 0, kita lihat pada citranya ini ada berapa banyak jumlah pikselnya. 0 kan? 1. Kemudian 2, 3, 4. Nah, berarti jumlah pikselnya adalah 4 untuk intensitas 0. Kemudian intensitas 1, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, intensitas satunya menjadi 5. Kemudian yang 2, 1, 2, 3, ya 3 dan seterusnya. Ya, jadi maksudnya itulah yang kita sebut sebagai histogram. Ya, jadi langkah pertamanya histogram table, di mana untuk setiap intensitas kita akan hitung berapa jumlah pikselnya.
Nah, dari data histogram table ini langsung bisa kita buat dalam bentuk diagram, ya. Diagram ini di sini digambarkan bar chart, namun umumnya histogram itu digambarkan bukan bar chart lagi ya, tapi menjadi line chart ya. Line chart apa ya? Chart garis ya, garis. Nah, di sini ya tinggal digambarkan aja. Untuk intensitas 0 tadi 4 ya. Nah, ini 4. 1, 5. 2, 3. 3 ada 6 dan 4 ada 7. Ini bar chart. Nah, kalau yang umumnya itu akan digunakan udah bukan bar chart lagi, tapi line chart. Nah, gimana caranya line chart? Ya berarti tinggal disambung aja dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu aja. Jadi dari ini adalah binnya, berarti dari 4 ya, ditarik garis ke titik tengahnya sini 5, kemudian tarik garis lagi ke titik tengah yang ada di binnya 2 ini, tarik garis ke sini, tarik lagi garis ke sini, sehingga akan terhasil line chart. Ya. Paham ya? Cara menghitung histogram. Ya. Nah, berikutnya, nah itu kan manualnya, ini 5 kali 5 pixel. Kalau gambar yang akan kita kaji jelas bukan 5 kali 5 lagi, ya kan nggak mungkin kita hitung manual. Ya maknanya di sini akan kita gunakan program. Nah, program di sini seperti biasa kita akan memanfaatkan fungsi yang ada di dalam OpenCV. Nah, namun sebelum kita manfaatkan fungsi yang ada di dalam OpenCV, kita lihat terlebih dahulu secara manualnya, ya kode programnya itu bagaimana sebetulnya cara untuk membuat histogram. Ya, jadi di sini ada 2 versi saya buat. Yang ini secara kode programnya memang kita buat dari awal, ya, di mana kita akan membuat histogram table. Ya, pada bagian ini kita buat histogram table. Kemudian di sini itu akan kita gambarkan, ya, kita visualisasikan. Ya. Nah, ini secara manual, jadi kode programnya dibuat satu persatu. Walaupun sebetulnya nanti bisa dilihat di OpenCV itu sudah ada fungsi yang bisa langsung kita pakai. Itu nama fungsinya adalah calci hit ya. CALC hit. Nah, itu metodenya. Nah, tapi apa yang dalam metode ini itu lebih kurang sama dengan apa yang ada di dalam kode program ini semua. Nah, oke, yang ini coba dulu ya, run programnya. Nah, apa yang ada di dalam program ini? Yang pertama, ini adalah fungsi, ya, fungsi generate histogram, di mana inputnya adalah image-nya atau citranya. Do print ini maknanya apakah nanti akan dicetak, ditampilkan atau tidak. Jadi kalau true ya berarti nanti akan ditampilkan. Kalau kita buat false ya tidak akan ditampilkan histogramnya. Nah, kemudian ya ini pertama sekali cek dulu apakah citranya itu warna ataupun tidak. Jadi kalau warna berarti ini shape-nya atau channel-nya itu ada 3. Kita ubah dulu menjadi grayscale ya. Kalau memang udah grayscale ya udah langsung tinggal kita pakai. Kemudian kita buat histogram, grayscale histogram di mana semuanya itu bernilai 0. np.zeros ini ya maknanya kita membuat suatu array numpy dengan ukuran 256 di mana nilai untuk setiap isi yang ada array tersebut kita berikan nilai 0. Itu makna daripada metode ataupun fungsi daripada np.zero ya. Kita beri langsung nilai 0. Oke, kemudian berikutnya, nah disinilah dia proses kita menghitung ya, kita menghitung berapa jumlah pixel untuk setiap intensitas. Ya, di sini prosesnya. Kemudian, nah ini optional. Optional ini histogram yang udah kita cari tadi ya, histogram table tadi yang udah kita cari itu boleh dinormalisasikan ataupun tidak.
Nah, apa maknanya normalisasi? Jadi nanti tampilannya ini menjadi normal kalau kita normalisasi. Kalau tidak kita normalisasi, maka tampilannya itu menjadi ya dari 1000, 2000, 3000, 4000, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti akan kita lihat perbandingannya itu seperti apa. Oke, nah ini untuk mencetak, ya, mencetak histogram. Nah, bagaimana cara mencetak histogramnya? Di sini digunakan matplotlib, ya, matplotlib, di mana nanti yang dibuat itu adalah dalam bentuk line chart. Oke, tadi udah putaran. Ibu. Apa ya? Ya, oke. Izin bertanya, jadi kan yang di bagian gr underscore image sama dengan np.min itu, Bu. Yang di bagian np.min, Bu. Nah, di situ saya error, Bu. Kenapa ya? Apa di situ dipakai min filtering atau memang min dalam artian apa, Bu? Yang mana? Yang ini? Yang mana? Baris mana? Yang baris, bentar ya. Yang ini ya? Iya, Bu. Itu. Ya. Oke. Nah, ini sebetulnya metode untuk mencari nilai rata-rata dari channel channel yang ada pada citra tadi. Kan ini pertama dicek ya, apakah citra berwarna atau grayscale. Kalau grayscale langsung dipakai, tapi kalau dia citra berwarna, caranya karena kan citra itu kan disimpan dalam bentuk NumPy array. Nah, maknanya di sini dia akan mencari berapa rata-rata daripada setiap channel tadi. Errornya seperti apa? Bisa ditampilkan? Katanya expecting an indented block, Bu. Atau mungkin spasinya ya, Bu, harus ke dalam. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Oh ya. Karena kan Python ini kan dia nggak ada titik koma ya, jadi istilahnya blok itu akan dideteksi dengan menggunakan tab. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, misal ya, nah ini salah ya, salah, maksudnya error ya, expected and indented block. Jadi kenapa? Ya karena Python dia membaca setiap pernyataan itu berdasarkan spasi dan juga berdasarkan tab. Jadi kalau di sini yang diharapkan itu ada tab, tapi nggak muncul tab, ya maknanya nggak Python akan mengeluarkan pesan error. Coba dilihat kembali, diperbaiki, mudah-mudahan nggak ada error lagi. Oke, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Oke. Berikutnya kita coba ya. Nah, kita lihat histogramnya. Gambarnya udah ada di sini, silahkan kalian download dulu. Gambarnya ini adalah gambar, nggak muncul di sini ya. Gambarnya coba saya tampilkan. Gambarnya cuma ini aja, dimana backgroundnya putih, kemudian ada gambar rectangle. Ini rectangle juga, tapi ada sedikit bounded, rounded ya. Kemudian ini adalah ellipse. Ini kalau nggak salah gambar ini juga muncul pada slide tersebut karena memang saya pakai gambar yang sama. Nah, berdasarkan gambar tersebut, histogram yang terhasil, yang ini ya, yang pertama muncul ini adalah histogram tabelnya. Jadi maknanya untuk nilai bin-nya 0, ya, bin-nya 0, ini sejumlah inilah pikselnya yang muncul. Ini untuk 1, ini untuk 2, ini untuk 3, dan seterusnya sampai ke 255. Ya, sampai 255. Nah, kemudian histogram yang terhasil dalam bentuk chart, ya, line chart, akan menjadi seperti ini. Di mana yang bagian bawah ini adalah bin, ya, pixel value-nya. Kemudian sumbu Y itu adalah jumlah pixel. Nah, inilah yang tadi saya katakan, ya, kita bisa normalisasi jumlah pixel ini, bisa juga tidak.
Nah, karena di sini saya komen tadi, ini saya komen, ya maknanya kita tidak melakukan proses normalisasi. Ya, optional aja sih. Jadi maknanya sejumlah pikselnya itu nanti muncul. Berarti ini kira-kira dengan bin-nya itu sekitaran 0, itu ada berapa ini? 7 ribuan. Enggak deh. 8 ribuan ya. Sekitar 8 ribuan piksel. Kemudian yang lainnya itu 0. Kemudian pada titik putih tadi ya sekitar 255. Jumlah pikselnya ini ada 200 ribu, berapa nih? 220 ribu mungkin ya, atau 230 ribu piksel ya, jumlah piksel ya, jumlah intensitas untuk 255 tadi ada sekitar 230 ribu piksel. Oke. Nah, itu makna daripada itu penggunaan daripada fungsi histogram. Nah, di sini ya, ini komennya ini saya hapus supaya nampak perbedaannya. Saya akan kembali. Oke. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Yang lainnya sama ya, bentuk histogramnya sama karena memang image-nya itu sama, hanya bagian sembunyinya ini yang sedikit berbeda. Ya, di sini kita lakukan normalisasi. Ya, kita akan melihat sejumlah mana maksimal pikselnya, kemudian dibagi dengan ini dia ya. Jadi image yang 0 ya, yang 0 dikali dengan 1, kemudian yang nilai daripada histogramnya itu dibagi dengan hasil perkalian tadi, sehingga nilainya itu udah bukan 10.000, 2.000, 30.000 seperti itu lagi, tapi sudah menjadi 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Ya, sama aja. Ya, sama aja. Nggak ada masalah mau pakai yang mana. Oke. Nah, berikutnya, kalau tadi fungsinya kita buat manual. Nah, OpenCV itu sudah menyediakan fungsi khusus untuk menghitung histogram, yaitu CalCHIS, di mana parameternya ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 parameter. Parameter pertama itu adalah image-nya, ya, citranya yang ingin kita hitung histogramnya. Kedua itu adalah channel. Channelnya, jadi kalau misalnya grayscale ya berarti channelnya 0, kalau misalnya RGB ya masing-masing 0, 1, 2. Kemudian mask. Nah, masknya ini bisa kita buat non itu berarti kita tidak pakai masking. Nanti akan kita lihat contohnya yang menggunakan mask. Kemudian histogram size, ini berapa ukuran bin-nya itu nanti. Ya, ukuran bin yang ada di bawah ini berapa. Kemudian range. Nah, range-nya ini nanti dalam rentang berapa jumlah berapa jumlah piksel yang akan kita hitung nanti. Ya, biasanya normalnya itu ya 0 hingga 256. Ya kan? Nah, kan walaupun dia RGB atau grayscale ya tetap sama 0 hingga 256 rentangnya. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Mirip dengan yang tadi, hanya di sini kita tinggal langsung memanggil fungsi. Ya, fungsi CalCHIS. Nah, yang pertama yang kita lakukan, baca dulu image, kemudian convert ke grayscale. Ini convert ke grayscale optional ya, kalau memang kita ingin mencari histogram untuk grayscale. Tapi kalau ingin kita cari histogram untuk yang berwarna, ya berarti bagian ini, yang ini, baris yang ini tidak perlu kita lakukan. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, citranya. Ini adalah channel ya, channel. Ini adalah mask ya, kalau nggak ada ya berarti non. Ini adalah bin dan ini adalah rentang. Ya, kemudian kita gambarkan pada matplotlib, hasilnya seperti ini. Nah, ini gambarnya, ini gambar aslinya seperti ini. Kemudian histogramnya seperti ini. Kalau tadi agak nampak ya, karena ada sedikit jeda di sini ya. Jadi antara titik I dengan 0 ada diberikan sedikit jeda. Jadi agak nampak garisnya. Karena ini kan langsung dia kan langsung bermula dari sumbu 0. Jadi kesannya nggak nampak. Walaupun sebetulnya di sini ada birunya juga ya. Birunya itu sampai sekitar 8.000 piksel.
ya. Oke. Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan, ya, dengan adanya histogram kita bisa memahami apa namanya ya? Kita bisa memahami gambar tadi seperti apa. Kalau kita lihat di sini, ya, pada bagian awal 0 ini maknanya adalah yang hitam, ya, warna hitam. Kemudian yang di akhir 255 itu adalah warna putih. Nah, maknanya apa di sini? Di sini ada warna yang hitam, ya, bagian yang hitam pada citra tadi itu sejumlah sekitar 80.000, ya. Kemudian ada yang berwarna putih atau yang agak putih sedikit, ya, karena di sini kan nggak pasti 255 ya, ataupun agak putih sedikit. Nah, itu jumlahnya sekitar 220.000. Ya, maknanya apa di sini? Dari histogram ini kita mengambil kesimpulan bahwa gambar tadi itu terdiri dari warna hitam, ya, sekitar sepertiganya, kemudian sisanya itu adalah warna putih, ya. Itu apa namanya ya, cara kita memahami histogram. Nah, ini kan mudah ya karena cuma 2 warna. Kalau udah banyak warna, itu yang agak lebih repot ya cara kita memahami histogramnya. Tapi memahami histogram itu adalah salah satu apa namanya ya, perlu pembiasaan juga ya, perlu pembiasaan dan salah satu keahlian juga untuk kalau kita belajar computer vision dan pengolahan citra. Oke, nah berikutnya kita gambar yang lain, ya, kita coba gambar yang lain. Nah, ini juga gambar yang muncul pada praktikum kami sebelumnya, kalau nggak salah tentang fitur, di mana ada gambar yang background-nya itu warna abu-abu, kemudian ada gambar yang di sini. Nah, bagaimana histogramnya? Ya, histogramnya di sini bisa kita lihat. Ya, kalau kita nggak membayangkan gambar, kita lihat histogramnya aja. Kemungkinan besar yang tinggi sekali. Nah, ini kan yang paling tinggi. Kemungkinan besar yang paling tinggi ini adalah background. Ya, kalau kita lihat ini adalah background-nya dan jumlahnya itu sangat banyak sekali dan relatif warnanya itu sama. Ya, background-nya seperti itu. Kemudian ada foreground. Nah, foreground itu kan berarti warna objeknya itu seperti apa. Nah, ternyata warna objeknya itu agak kehitam-hitaman. Ya, kenapa agak kehitam-hitaman? Karena dia munculnya pada bin sekitar bin 10 di sini ya. Binnya itu adalah 10. Nah, berarti dia warna foreground-nya itu agak hitam-hitaman. Nah, kalau kita lihat kembali gambarnya, betul kan? Ya, grayscale kan? Ini kan sekitar gray, ya, tengah banyak warnanya sebagai background. Kemudian di sini adalah gamutnya yang kalau kita lihat jelas warnanya di sini adalah hitam. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, jam 11 malam udah nih, panjang padahal penjelasannya. Nah, berikutnya kita lihat histogram untuk citra warna ya, BCR, blue, green, red. Oke. Nah, ini gambar pemandangan. Kalau kita lihat di sini gambar pemandangan, di sini kita channelnya, jadi channelnya kita pisah menjadi blue, green, dan red, dan masing-masing channel tadi itu akan kita gambarkan garis loncatnya. Ya, jadi masing-masing itu nanti akan ada channelnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini blue, ya, blue-nya ini birunya biru langit. Kemudian lautnya ini juga ada biru, si birunya agak sedikit beda ya. Nah, kemungkinan besar biru yang atas ini, ya, yang ini. Nah, ini kan yang tinggi ini. Nah, ini kemungkinan besar ini adalah langit dan awannya. Nah, kemudian yang ini agak tinggi, yang puncak, yang kedua ini kemungkinan besar adalah lautnya, ya. Yang lainnya itu ada standar. Kemudian untuk merah. Nah, merah ini umumnya
Di sini kan kita nampak ya warna merah ya. Kesannya nggak nampak warna merah tadi, tapi sebetulnya warna yang gelap itu akan direpresentasikan dalam bentuk warna cerah. Nah, kemudian yang hijau, kalau kita lihat yang hijau di sini, nah hijaunya di sini juga banyak. Ini ada beberapa peak ya, ada beberapa puncak di sini. Di sini ada 1, kemudian di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti yang puncak yang terakhir ini hijaunya itu betul-betul hijau muda sekali. Nah, ini berarti warna hijaunya itu agak muda ya, kan karena apa tuh namanya kelapanya ada yang tua, ada yang muda, kemudian ada yang warnanya agak kekuning-kuningan ya. Jadi yang agak kekuning-kuningan itu kemungkinan besar yang bagian sini. Ya, itu makna daripada histogram. Jadi dengan adanya histogram kita bisa membayangkan bentuk daripada gambarnya itu seperti apa. Nah, kemudian histogram itu bisa juga kita gabungkan. Ya, jadi kalau yang ini tadi ini satu channel pada satu waktu. Kan kita ini loop per channelnya, loop per channel warnanya. Nah, namun channel juga bisa kita gabungkan dengan menggunakan nanti ya. Oke, oh ya, histogram multidimensi. Jadi histogram multidimensi ini kita bisa menggunakan 2 channel pada satu waktu, yaitu dengan menggunakan N. Ya, kenapa kita memerlukan informasi tersebut? Ya, misal kita ingin mengetahui kalau warna merah 10, red 10, N blue 30, kalau digabungkan itu nanti hasil akhirnya menjadi seperti apa. Jadi maksudnya ada berapa channel, ya ada berapa channel, ada berapa jumlah pixel warna rednya 10 dan blue-nya itu 30. Nah, jadi hal ini ya kita sebut sebagai histogram multidimensi dan bisa kita gunakan dengan menggunakan kata kunci N. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya nah, misalnya di sini pada gambar pertama ini gabungan antara green dengan blue. Ya, green dengan blue. Mungkin kalian bingung kenapa yang digunakan di sini adalah 0 dengan 1. Ini 0 itulah ya agak kebalik-balik ya. Kalau pada NumPy array ya, image itu akan dibaca sebagai BGR. Ya, blue, green, red. Tapi pada matplotlib ya, matplotlib gambar berwarna itu dibaca terbalik yaitu menjadi RGB. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kenapa kebalik? Yang pertama di sini adalah 1, yang di sini 0, tapi yang di sini kebalik, di sini 0 dan sebelah sininya jadi 1. Ya. Ya, sebetulnya karena ini tadi yang pertama green dan blue, green itu adalah satunya ya, channel 1, kemudian blue itu adalah channel blue, blue kan 0 ya berarti. Oh, bingung. Yang pertama ini 1 ini adalah green, yang ini adalah blue, sedangkan 0,1 ini adalah 0 untuk matplotlib-nya. Ya, jadi kalau matplotlib kan kebalikannya ya, itu RGB. Nah, non ini berarti kita tidak masking. 32 ya ini adalah bin-nya. Jadi bin-nya di sini yang kita gunakan 32 enggak 256. Nanti akan ada penjelasan di bawahnya. Kemudian ini adalah rentangnya yaitu dari 0 hingga 256. Oke, kita cek programnya. Nah, ini dia histogram di mana kita menggabungkan green dengan blue. Green dengan blue, jadi histogram jadi seperti ini, jadi berwarna ya. Kalau yang tadi kan grayscale, jadi nggak nampak warnanya. Kalau yang ini dia ada warna green-nya, dan green-nya di sini, kemudian ini adalah warna biru. Nah, kenapa saya jelaskan bahwa bin yang digunakan adalah 32 ya. Kenapa kita nggak pakai 256 bin? Karena kalau kita gunakan 256 bin, ada 2 channel warna, maknanya
256 dikali 256 piksel yang harus kita hitung. Berarti sejumlah 65.536. Berarti kita harus menghitung dari piksel intensitas 0 hingga piksel intensitas 65.535. Banyak ya, mubazir ya. Jadi istilahnya mubazir dari sisi resource komputer kita juga. Jadi makanya di sini kalau kondisinya itu adalah histogram yang multidimensi, ya sebaiknya kita memperkecil jumlah binnya, biasanya berkisar antara 8 hingga 64 bin. Di sini yang kita gunakan adalah 32 bin. Nah, ini ada pertanyaan dari saya, sebetulnya apa makna dari 32 bin? Maksudnya tadi penjelasan saya tentang 2 bin. Nah, kalau 32 bin ini seperti apa? Ada yang mau menjawab? Kira-kira rentang di bawahnya kalau 32 bin itu antara rentang berapa sampai berapa? 0 sampai 8 ya, Bu? Ya, 0 sampai 8. Kenapa seperti itu? Kan 256 kita bagi 32. Ya, berarti intensitas 0 sampai 8 itu kita hitung. Ada berapa jumlah pikselnya? Kemudian 8, 9 sampai 16. Ada berapa lagi? Kemudian 16 sampai 8 kali 3, 24. Nah, berapa lagi? Dan seterusnya. Ya, hingga 256. Oke. Nah, berikutnya ini contoh untuk penggabungan green dengan red. Ya, green dengan red, ya, seperti ini. Ternyata lebih banyak yang green juga ya, karena yang munculnya adalah yang green juga. Kemudian kalau yang terakhir ini adalah blue dengan red. Nah, blue dengan red juga yang munculnya banyak yang warna blue-nya, red-nya itu nggak banyak yang muncul. Karena memang kalau kita lihat dari gambar, red-nya itu kan nggak kelihatan jelas ya warnanya, tapi red-nya itu ada misalnya pada warna pohon-pohonnya ini, ya pohonnya kan, batangnya ini. Nah, ini sebetulnya warna red yang digunakan. Tapi karena nggak banyak, nggak muncul pada histogram ini, tidak tampak jelas pada histogramnya. Oke, kemudian berikutnya kita lihat histogram equalization. Nah, histogram equalization ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kekontrasan supaya citra tadi itu menjadi lebih jelas ya, lebih kontras perbedaan warnanya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menghitung nilai CDF atau cumulative distributive function. Jadi histogram equalization ini seperti kita menyeimbangkan histogram tadi itu bentuknya menjadi lebih seimbang. Ya, kalau misalnya kalau kita lihat biasanya ini kan ada peak-nya ya. Nah, di sini ada yang tinggi sekali, sebelah sini datar, kemudian ujungnya tinggi lagi. Nah, dengan menggunakan histogram equalization, maka bentuk akhir daripada histogramnya itu menjadi lebih seimbang, lebih seimbang. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Bagaimana cara kita melakukan proses histogram equalization? Caranya dengan menggunakan nilai CDF ya. Caranya seperti ini. Jadi misal tadi kan udah kita hitung tuh pada gambar yang mana, gambar yang ini ya. Nah, gambar ini ya kan, ini intensitasnya, histogramnya. Nah, kemudian cara kita hitung jadi pada intensitas 0, jumlahnya 4, maka CDF-nya 4. Kemudian intensitas 1, jumlahnya adalah 5, maka nilai CDF-nya itu adalah 5 ditambah 4. Jadi 5 jumlah asli pikselnya ditambah dengan nilai daripada CDF sebelumnya. Ya, 5 tambah 4, atau 4 tambah 9. Kemudian pada intensitas 2, jumlah pikselnya ada 3, maka berapa nilai CDF-nya?
3 ditambah 9, ataupun kita mulai dari sini boleh juga 9 ditambah 3. Berarti nilai CDF-nya 12. Untuk 3, jumlah selnya ada 6. Berarti 6 ditambah dengan 12. Untuk intraspa, jumlah pikselnya ada 7. Berarti 7 ditambah 18. Hasilnya 20. Maka histogramnya itu nanti jadi berubah. Jadi seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai histogram equalization. Jadi histogram itu menjadi seimbang. Kalau tadi kita lihat, nah ini kan kalau kita lihat kan nggak apa ya, ada naik turunnya kan. Ini tingginya di sini naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Jadi kan tidak seimbang. Nah, dengan menggunakan histogram equalization, maka kita menyeimbangkan hasil daripada histogramnya itu nanti. Jadi biasanya bentuknya itu ya menjadi naik semua seperti ini. Nah, namun perlu diperhatikan di sini, metode histogram equalization ini berguna pada citra yang mengandung foreground dan background yang keduanya gelap atau keduanya terang. Jadi tidak semua gambar citra itu akan menghasilkan hasil yang bagus dengan menggunakan histogram equalization. Ya, bisa saja nanti gambar akhirnya malah menjadi nggak realistis lagi. Nah, jadi namun ya metode histogram equalization ini akan banyak digunakan pada citra medikal ataupun citra satelit. Citra medikal seperti ini, X-ray. Ya, kalau kalian bayangkan citra X-ray itu kan background-nya hitam. Kemudian nanti ada bagian-bagian yang ditangkap oleh X-ray-nya. Nah, itu yang berwarna lebih terang atau agak-agak putih atau grey seperti itu. Dan citra satelit bentuknya kan lebih kurang mirip juga ya. Jadi kan citra satelit itu background-nya kan biasanya hitam juga. Kemudian bagian-bagian satelitnya atau bagian-bagian bentuk luar dari bumi ini kan biasanya dalam bentuk lebih terang. Ataupun istilahnya citra satelit, dari satelit itu kita melihat, misalnya kita pakai Google Map kan, dari satelit itu kita melihat di permukaan bumi ini seperti apa. Kan biasanya warnanya ya antara terang, grayscale ya. Pernah nggak kalian pakai Google Map? Google Map itu kan ada pilihan yang berwarna, kemudian kan ada pilihan yang warnanya itu seperti agak-agak hitam, abu-abu seperti itu. Pernah nggak yang coba? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, itu citra satelit seperti itu yang dimaksud. Jadi histogram equalization berguna untuk citra yang sifatnya seperti itu, di mana antara foreground dengan background-nya itu jelas perubahan warnanya ini. Contohnya ya, bagaimana cara kita melakukan menggunakan histogram equalization, yaitu dengan menggunakan metode ini, equalize. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya, kita bandingkan. Ini adalah aslinya seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk yang sudah kita ubah. Nilai kontrasnya atau nilai histogramnya itu sudah kita ubah. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kenapa dikatakan histogram equalization itu mengubah kontras? Karena kan ini jadi langsung nampak ya perbedaannya. Kalau yang gambar asli antara langit dengan awan itu tidak terlalu jauh berbeda. Lautnya juga kayak gitu. Lautnya antara yang berombak dengan yang nggak berombak nggak terlalu jauh berbeda warnanya. Ya, pohon-pohonnya juga seperti itu. Nah, sesudah kita ubah dengan menggunakan histogram equalization, hasilnya menjadi sangat kontras perbedaan warnanya. Antara langit dengan awan langsung nampak perbedaannya. Kemudian gambar lautnya seperti itu. Jadi yang agak berombak warnanya itu lebih terang, lebih putih daripada yang tidak berombak. Oke. Oke, berikutnya ini hasil akhirnya
hasil akhir histogram yang sudah di equalization, yang sudah kita ubah kontrasnya menjadi seperti ini. Padahal bentuk aslinya, ada nggak ya bentuk aslinya? Oh, bentuknya dalam bentuk ring blue. Nggak apa-apa. Tapi lebih kurang mirip juga bentuknya seperti ini. Bentuk aslinya itu seperti ini, kan banyak peak-nya ini ya. Kita ada peak-nya di sini, ada peak-nya, ini juga, ini ada puncaknya. Sedang sesudah kita normalize, nah bentuknya menjadi peak-nya di sini hanya ada dua, yaitu di sini dan kemudian di bagian ini. Ya, sudah apa namanya ya, menjadi lebih seimbang warnanya. Tapi ya itu tadi ada kata di sini, gambarnya menjadi kurang realistis. Kalau kalian lihat di gambarnya udah nggak kayak gambar asli lagi ya, udah kayak gambar lukisan. Pernah nggak kalian lihat ini lebih yang sebelah kanan ini lebih mirip gambar lukisan ya. Kalau ini kan gambar asli. Nah ini jadi lebih mirip ke gambar lukisan sehingga menjadi tidak realistis lagi. Nah berikutnya mask ya, masking. Nah pada proses histogram ini kita juga bisa membuat, jadi mask ini digunakan untuk memfokuskan pada region tertentu. Jadi yang spesifiknya saja yang ingin kita hitung histogramnya. Nah, jadi caranya seperti apa? Caranya kita buat dulu apa namanya? Ukuran dari masknya itu seperti apa? Apakah kita menggunakan mask yang berupa circle ataupun rectangle ya? Jadi nanti penghitungan nilai histogramnya itu akan bergantung kepada data region yang kita buat sebagai mask atau kita buat sebagai maskingnya itu tadi. Nah ini sama, gambar yang saya gunakan masih sama, gambar pantai ini tadi. Ya, ini adalah gambar yang originalnya. Kemudian ini yang udah kita masking, ya ini proses maskingnya. Jadi maskingnya itu bermakna kita pilih, ya kita pilih bagian mana yang ingin kita cari histogramnya. Nah di sini yang digunakan adalah rectangle. Ya ini yang digunakan adalah rectangle, di mana ukurannya, bukan ukuran, posisinya itu dari titik 60-290, berarti ini adalah titiknya 60,290 di sini, hingga ke 210 hingga 390. Jadi di sini adalah titik 210,390. Nah ini udah kita buat masknya. Mask yang akan kita gunakan itu hanya bagian ini saja yang akan dihitung histogramnya. Oke, nah kemudian hasil akhirnya sesudah kita apply masknya itu tadi, nah ini hanya bagian ini saja yang akan kita hitung histogramnya itu nanti. Itu bagian lautnya, kemudian di sini akan nampak sedikit jembatannya ya. Dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Jadi histogram untuk gambar yang udah kita pilih tadi, yang kita masking itu tadi, hasil histogramnya berubah menjadi seperti ini, di mana nilai blue dengan nilai hijaunya ini yang relatif tinggi, sedangkan nilai merahnya itu nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, maksudnya sudah sangat rendah. Kenapa? Karena memang umumnya pada masking yang kita pilih tadi, ya masking yang kita pilih ini kan warnanya biru ya, biru agak-agak kehijauan sedikit. Nah sehingga nilai dari nilai dari histogramnya juga menjadi seperti itu, yaitu biru dan hijau ya, kan biru dan hijau beda kan dengan yang ini kan ada merah juga kan. Oke, bisa dipahami mas ya. Jadi masking ini kita gunakan kalau kita ingin mencari histogram kawasan tertentu saja. Masking bisa kita gunakan berupa rectangle, silahkan. Mau circle juga bisa. Ya, tinggal diubah-ubah aja di bagian ini. Kalau mau circle ya agak sedikit berbeda ya. Circle.
kalau misalnya nih yang saya coba, ini saya sudah coba di sini ya. Kita coba aja. Ini nggak salah bagian atas, 15,15 berarti atas ya. Kemungkinan besar ini adalah langit. Ya, ini dia. Ya, ini yang bagian atas 15,15. Ya, langitnya. Nah, bagaimana hasil akhir histogramnya? Ya, hasil akhir histogramnya menjadi seperti ini. Birunya itu menjadi dominan sekali. Nah, kenapa birunya menjadi dominan? Karena langit. Ya, langitnya kan warna biru. Masih ada hijau sedikit karena tadi ada sekilas nampak pohon kelapanya. Jadi masih ada warna hijau sedikit. Ya, bisa dipahami? Moment. Sudah jam 11.26. Thresholding belum habis lagi. Oke, berikutnya adalah thresholding. Nah, thresholding ini merupakan proses binarisasi pada citra, di mana kita mengubah nilai daripada pixelnya itu menjadi pixel binar ya. Cara yang paling mudah untuk melakukan thresholding ya kita pilih satu pixel ya, anggaplah pixel tadi bernilai P, kemudian nilai yang lebih kurang dari P itu akan kita ubah nilainya menjadi 0, kemudian nilai yang lebih dari P akan kita ubah menjadi 255. Itu adalah thresholding yang simple, yang paling sederhana sekali. Jadi intinya kita pilih satu nilai saja, kurang dari nilai tersebut jadi 0, lebih dari nilai tersebut menjadi 255 atau putih. Nah, secara umum ada 3 cara, ada yang simple, yang saya jelaskan tadi itu adalah yang simple. Kemudian ada auto thresholding. Nah, kalau di pengolahan citra itu nanti juga akan dijelaskan juga tentang auto thresholding ini. Kemudian yang terakhir itu adalah adaptive thresholding. Jadi antara simple dengan auto sifatnya adalah global. Jadi makanya satu citra dengan satu nilai thresholdingnya itu akan dilakukan terus semuanya. Sedangkan pada adaptive thresholding ini adalah lokal thresholding. Nah, citra tadi nanti akan kita pilah-pilah berdasarkan berapa pixel yang kita gunakan. Jadi setelah ada window-windownya, nah untuk setiap window tadi itu akan dicari berapa jumlah, berapa nilai thresholdingnya. Jadi bisa saja beda-beda nanti nilainya, ya. Oke, nah yang simple thresholding saya udah jelaskan, saya nggak kasih penjelasan terlalu panjang karena memang mudah, tinggal kita pilih nilai. Ya, jadi di sini pilih nilai yang kecil itu menjadi nilai 0, yang lebih besar akan menjadi 255. Namun kita juga bisa melakukan proses inverse. Nah, inverse ya sebaliknya berarti yang lebih kecil dari nilai thresholding menjadi 255, yang lebih besar menjadi nilai 0. Inverse. Jadi ini bisa apa namanya ya? Bisa yang sebenarnya dan juga bisa yang inverse. Oke, pertama sekali ya di sini ada gambar koin. Ya, gambar koin zaman dulu ya. Ini yang sekarang. Gambar koin Indonesia. Kemudian gambar koin ini ya kita aplikasikan pertama kali kita ada di grayscale, kemudian kita aplikasikan Gaussian blur. Nah, kenapa pakai Gaussian blur? Karena supaya lebih nampak noise-nya itu bisa hilang, ya noise-nya hilang. Terus kemudian kita apply thresholding. Nah, yang basicnya yang saya katakan tadi, kalau lebih kecil itu menjadi sum, kalau lebih besar menjadi 255. Sehingga di sini background-nya adalah putih dan yang nilainya lebih kecil daripada threshold itu akan jadi hitam. Oke. Nah, kemudian ada yang inverse. Nah, kalau yang inverse seperti apa? Inverse seperti ini, kebalik ya. Jadi yang lebih besar dari nilai threshold itu akan menjadi 0 ataupun hitam, sedangkan yang lebih kecil daripada threshold akan menjadi putih. Hitam, akan menjadi hitam. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah yang bentuk ini, yang inverse, di mana background itu akan diubah menjadi hitam, sedangkan objeknya itu akan diubah menjadi putih. Ya, misalnya seperti ini yang kita gunakan. Ya, walaupun bukan berarti harus seperti itu juga ya. Nah,
Jadi saya memang yang digunakan itu adalah yang versi inverse-nya. Oke, nah kemudian dari data dari objek image yang binar yang kita hasilkan dengan menggunakan simple thresholding tadi, kita bisa visualisasikan hasil akhirnya. Ya, akhirnya seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya di mana yang bagian hitamnya udah nggak ada lagi. Kita udah nggak menganggap bahwa itu tidak ada lagi. Dianggap sebagai background. Nah, maknanya yang kita pertimbangkan ini yang udah berhasil segmentasi itu adalah yang ininya saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 8, ada 18 koin. Jadi T-nya di sini sudah berhasil kita segmentasi dari menjadi objek ini menjadi foreground-nya, kemudian yang di balik layarnya itu menjadi background. Nah, kenapa tadi saya katakan ini adalah simple? Karena di sini langsung kita set berapa nilai T-nya. Nilai T atau nilai volt yang kita gunakan di sini adalah 200. Nah, kalau kalian mau bereksperimen, ya silahkan eksperimen. Mau ubah saja nilai T-nya. Misalnya kalau 150 misalnya ya, hasilnya jadi beda. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Ya, sesuai dengan maknanya itu tadi. Kalau lebih kecil jadi 0, yang lebih besar jadi 255. Sehingga yang bagian dana ini karena kita perkecil tadi nilai threshold-nya, yang bagian ini juga menjadi putih. Ya. Sampai sini dulu ada yang bertanya? Oke, ada. Berarti saya lanjut. Nah, ini kita coba dengan gambar koin yang lain. Ya, gambar koin yang lain. Nah, ini gambarnya. Langsung saya tampilkan pada satu kode program. Kalau tadi kan saya nah, ini gambar aslinya, ya, koinnya. Perhatikan di sini background-nya agak-agak abu-abu sedikit ya. Kemudian warna koinnya juga agak sedikit apa ya, ada pencahayaan yang sedikit berbeda. Nah, sehingga hasil akhir daripada thresholding-nya, citra binarnya bisa dilihat di sini dengan nilai yang sama ya, 200 tadi kan, nilai yang sama diaplikasikan pada koin yang ini, ternyata hasilnya bisa berbeda. Kalau yang tadi itu langsung semuanya nampak, nggak ada bolong-bolongnya ya. Ini ada bolong nih putih, di sini putih. Atau kalau kita inverse, hasilnya menjadi ada yang hitam-hitam sedikit di sini, ya. Jadi hasilnya itu berbeda dengan yang tadi. Yang tadi memang jelas langsung nampak perbedaan antara foreground dengan background-nya. Nggak ada bolong-bolongnya. Ya, sehingga sewaktu kita aplikasikan, kita gabungkan antara gambar asli dengan gambar yang threshold ini, hasil akhirnya seperti ini yang kita visualisasikan. Jadi masih nampak ini ada yang hitam ini, ya. Nah, inilah yang saya katakan apa namanya? Ini yang saya jelaskan ya, kenapa simple thresholding ini tidak bisa berlaku pada semua citra. Jadi nilai T sama dengan 200 mungkin hanya bagus pada citra koin yang pertama tadi. Sedangkan pada citra koin yang kedua dengan nilai T 200 juga, ya ternyata ya kurang pas ya. Masih ada yang bolongnya sedikit itu tadi, ya. Jadi maknanya apa? Nilai threshold ini akan sangat tergantung pada citranya tadi. Ya, seberapa terang terangnya tadi, ya kondisi pencahayaannya kan untuk gambar bisa beda-beda. Maka karena kondisi pencahayaannya itu beda, maka nilai threshold-nya itu juga kemungkinan besar berbeda. Nggak bisa kita pakai nilai threshold yang sama. Ya, hingga apa? Kalau kita mau coba T untuk semua macam-macam kan capek ya. Maksudnya dari tes 201, 202, 203, 45 atau langsung 210, 220 seperti itu. Perlu istilahnya perlu usaha ya, perlu usaha untuk melakukan pengerahan satu per satu mencari nilai threshold yang paling cocok.
ini untuk satu gambar. Bagaimana kalau banyak citranya? Ada 100 citra misalnya. Pasti akan beda-beda nilai threshold-nya. Nah, kekurangan inilah ya, kekurangan pada simple thresholding ini yang bisa diselesaikan dengan metode ODTU dan adaptive thresholding. Oke, nah saya masuk ke ODTU dulu ya. Pada kondisi yang simple itu kan kita manual kan menentukan nilai thresholdingnya berapa. Nah, pada ODTU itu bisa otomatis. Jadi dia akan membaca data dari histogram, kemudian akan dilihat puncak pada histogram tadi, dan akan melihat nilai rata-rata dari puncak tadi. Dan nilai rata-rata ini yang gambar yang tadi yang remote tadi ya, ini kan histogramnya. Ini kan kalau kita lihat ada dua puncak nih, ini puncak pertama, ini ada puncak kedua. Ini sebetulnya puncak juga, tapi sebetulnya sama aja ya, background juga. Nah, berdasarkan histogram ini tadi, ya, kita bisa mencari rata-rata. Antara puncak yang pertama dengan puncak yang kedua, rata-ratanya di mana? Berarti rata-ratanya itu sekitar sini. Ya. Nah, maknanya pada metode ODTU dia akan mencari nilai rata-rata itu tadi. Ya. Jadi dia akan memisahkan puncak dari suatu histogram itu tadi. Ya, jadi antara istilahnya perbedaan warna antara kedua puncak tadi, ya itu yang akan dicari nilai yang paling optimal pada metode ODTU. Dan ini prosesnya terjadi apa istilahnya ya? Prosesnya itu kita yang tentukan, tapi program yang akan menentukan. Jadi nilai T-nya itu program yang akan menentukan yang paling cocok itu seberapa banyak nilai T-nya. Ya, jadi otomatis program akan menentukan. Nah, misalnya di sini saya coba gambar koin yang pertama. Nah, ini aslinya. Ini threshold yang input. Dan kemudian ini adalah hasil akhirnya atau outputnya. Ya, ini hasil outputnya seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini udah lumayan optimal. Nah, kenapa optimal, Kak? Yang yang bolong-bolongnya ini tinggal sedikit, nggak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu signifikan lagi. Dan ini biasanya pada object detection ini nggak terlalu diperkirakan ya, yang bolong-bolong ini nggak terlalu menaruhi istilahnya ya. Jadi maknanya di sini dengan menggunakan metode ODTU kita bisa mendapatkan nilai T-nya itu secara otomatis. Ternyata pada gambar yang tadi, nilai T-nya atau nilai threshold-nya itu adalah 176 yang akan. Kalau tadi yang kita coba dengan menggunakan simple kan 200 ya. Berarti dengan menggunakan metode ODTU yang didapat nilai threshold-nya itu adalah 176. Dan kemudian, nah, namun sayangnya apa? Sayangnya metode ODTU ini apa ya, istilahnya dia mengasumsikan distribusi bimodal. Bimodal ini maknanya ada dua puncak pada suatu citra. Namun kalau citra tadi itu nggak hanya satu puncak, saja ada beberapa puncak, ada beberapa peak istilahnya pada histogramnya. Maka metode ODTU ini akan menghasilkan histogram apa namanya? Akan menghasilkan nilai threshold yang kurang bagus ya. Nah, kemudian kekurangannya apa lagi pada metode ODTU? Jadi metode ODTU ini adalah sifatnya thresholding global. Makna thresholding global ya. Satu nilai T itu untuk keseluruhan citra. Nah, satu nilai T untuk keseluruhan citra. Nah, bisa saja malah gambar tadi itu pencahayaannya itu beda-beda. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat pencahayaannya beda. Ini adalah gambar koran, yang bagian sebelah sini itu kena cahaya, sedangkan bagian sebelah sini itu adalah bayangan, ada bayangannya. Nah, ini kan pencahayaannya beda. Nah, dengan menggunakan simple thresholding dan menggunakan metode ODTU, apa namanya, hasil yang didapatkan itu menjadi kurang baik. Nah, hasilnya menjadi seperti ini kalau menggunakan
metode OTSU, masih ada yang hitam-hitam. Jadi yang bagian berbayang ini menjadi hitam semuanya, ya. Yang bagian hitam ini menjadi hitam, kan nggak sesuai yang kita harapkan. Padahal yang kita harapkan semua tulisan ini akan terpisah dari background-nya. Nah, maka solusinya yaitu dengan menggunakan adaptive thresholding. Nah, jadi adaptive thresholding ini ya maknanya proses yang dilakukan itu adalah secara lokal, di mana akan ada beberapa nilai T, ya, nilai threshold untuk setiap kawasan. Jadi untuk setiap kawasan itu bisa saja beda-beda nilai thresholdnya. Ya. Ini kalian baca secara lebih detailnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini apa? Adaptive thresholding ini adalah local thresholding, di mana tujuan utamanya kita akan menguji secara statistik nilai intensitas piksel di sekitaran piksel tertentu. Misalnya pada piksel T, maka di sekitaran piksel tadi itu berapa nilai T-nya. Nah, ada piksel yang lain lagi itu berapa nilai T-nya untuk piksel tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga pada proses adaptive thresholding, yang penting pada adaptive thresholding ini adalah pemilihan ukuran pixel. Jadi yang neighborhood pixel itu adalah paling penting di sini. Di mana kita harus memperhatikan jangan sampai terlalu besar dan jangan sampai terlalu kecil. Jadi istilahnya yang sesuai ya. Yang paling sesuai itu seperti apa. Jadi akan ada proses tuning istilahnya ya. Tuning untuk mencari rentang window yang akan kita gunakan untuk adaptive thresholding ini seberapa banyak. Nah, rumusnya ya untuk mencari adaptive thresholding ini kita akan menggunakan min atau rata-rata. Biasanya, bukan biasanya ya, yang umumnya digunakan itu ada dua jenis, yaitu min, mana ada disebutkan ya. Dan min secara aritmetika, biasanya ada dua jenis nilai rata-rata yang digunakan. Yang pertama nilai rata-rata aritmetika, dan yang satu lagi adalah nilai rata-rata dengan menggunakan Gaussian. Ini dia. Ya, jadi yang umum digunakan seperti itu. Apakah nilai rata-rata aritmetika ataupun nilai rata-rata Gaussian. Ya, ini dua cara yang umum digunakan. Nah, kemudian nanti L ini adalah subwilayahnya, kemudian C adalah konstantanya. Nah, berdasarkan contoh gambar ini tadi, nah ini saya saya gunakan gambar yang sama, gambar yang di sini saya crop. Nah, gambar yang sama saya crop, kita coba beberapa metode thresholding. Nah, ini adalah gambar aslinya. Ini adalah gambar asli, bisa dilihat ini cahayanya lebih banyak, sedangkan ini ada bayangan. Kalau menggunakan simple thresholding, berarti kita harus bentuk nilai T-nya. Itu akan sukar untuk kita mendapatkan nilai T yang paling maksimal. Kenapa? Karena pencahayaannya itu berbeda. Yang bisa deteksi hanya bagian ujung ini, karena memang bagian ujung sini yang cahayanya itu bagus. Nah, kemudian pakai OTSU juga sama. Kenapa sama? Karena OTSU juga global thresholding, di mana satu nilai T itu akan digunakan keseluruhan kita. Sehingga yang bagian terang berhasil terdeteksi, bagian yang berbayang atau yang gelap tidak berhasil terdeteksi. Ya, nampak ya perbedaannya seperti apa? Nah, kemudian berikutnya kita gunakan adaptive thresholding. Yang ini dengan menggunakan rata-rata min, ya min secara aritmetika, yang kalian pelajari seperti biasa, berapa jumlah pikselnya dibagi dan berapa jumlah setiap piksel itu ditambahkan, kemudian dibagi dengan berapa jumlah piksel yang ada pada gambar ini, ya itu adalah min adaptive thresholding dengan menggunakan min. Kemudian yang satu lagi dengan menggunakan Gaussian, ya dengan menggunakan Gaussian.
Nah, untuk melakukan adaptive thresholding ini, kita bisa melakukan proses tuning. Nah, tuningnya itu nanti kita bisa mengubah nilai C-nya. Ya, kita bisa mengubah nilai C yang seperti konstanta yang seperti apa yang akan menghasilkan nilai yang paling bagus. Ya, ini di sini. Nah, ini codingnya. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Nah, 21 itu maknanya window yang kita gunakan atau kawasan lokal yang kita pertimbangkan itu adalah 21 kali 21. Sedangkan 10 ini adalah nilai C atau konstanta. Oh, yang min, ya, min itu digunakan konstanta 10 di sini. Sedangkan untuk yang Gaussian, di sini saya coba dengan menggunakan konstanta 6. Dan hasilnya itu lumayan mirip, ya. Agak mirip ya, nggak terlalu jauh berbeda. Pada min saya gunakan konstanta 10, sedangkan pada Gaussian digunakan konstanta 6. Ya. Dan hasilnya itu sudah sangat bagus sekali. Ya, segmentasinya itu sudah nampak sekali setiap tulisan yang muncul pada gambar newspaper ini. Jadi nampak ya perubahannya ya, perbedaan antara setiap setiap cara menentukan thresholding. Dari yang simple, kemudian odd-to, kemudian yang adaptive thresholding. Nah, kalau simple, ini agak repot sedikit karena kita tentukan manual, ya maknanya kita harus banyak melakukan proses percobaan. Odd-to bisa kita lakukan secara otomatis, namun apa syaratnya? Kalau pencahayaannya pada seluruhan citra itu bagus, maka metode odd-to sudah cukup. Tapi kalau pencahayaan pada gambarnya itu tidak seimbang, ya bisa dilihat contohnya di sini tidak seimbang, sebelah sini lebih cerah, sebelah sini lebih gelap, maka metode odd-to tidak sesuai digunakan. Nah, caranya apa? Cara mengatasinya kita gunakan adaptive thresholding, di mana setiap citra ini kita bagi-bagi menjadi ukuran lokal. Kalau pada tadi ukurannya 21, berarti 21 di sini 21, di sini 21, di sini 21, 21 lagi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi untuk masing-masing yang 21 kali 21 tadi akan kita cari berapa nilai C-nya. 21 berikutnya lagi kita cari lagi berapa nilai C-nya. Yang berikutnya juga sama, sehingga akan banyak nilai T untuk satu citra itu tadi. Dan setiap nilai T-nya itu tadi akan digunakan untuk dari gambar foreground-nya itu supaya lebih muncul, dan background-nya itu juga bisa langsung kita kenal pasti. Bisa dipahami? Ada yang bertanya? Ini sudah 4. Seharusnya sudah 40 hingga 11.49. Ada yang bertanya? Di sini saya tidak memberikan latihan yang rumit-rumit. Jadi latihan di sini karena materi hari ini lebih konsepnya. Jadi yang saya tanyakan juga di sini konsepnya. Ya kalian coba semua kode programnya, kemudian kalian jawab aja soal yang ada di sini. Ya, jadi kira-kira apa kegunaan histogram? Kira-kira histogram ini digunakan pada contoh apa saja misalnya, ya. Jadi bisa kalian jelaskan di sini berdasarkan kode-kode program yang udah kalian coba sebelumnya. Ada yang ditanya kami? Jadi karena ini hanya berupa latihan yang sifatnya tesis, saya tidak menyediakan untuk upload ke GitHub, jadi cukup file HTML-nya saja yang diupload di e-learning. Nah, jadi HTML-nya aja udah cukup. Yang udah kalian run ya, save ke HTML beserta dengan jawabannya, baru kemudian diupload di sini. Jadi perlu upload file PNG-nya lagi.